Jadikan kita panjang umur ya haknya Allah, jadikan kita cepat mati ya haknya Allah. Semua itu nggak batik penting. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alfiton. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal Karim Mas Ishaq yang sangat kami muliakan, dulur-dulur semua dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan selalu dalam naungan ridho dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nabi Adam alaihissalam kita tahu diceritakan di dalam Al-Quran, mendapat ujian, dikeluarkan oleh Allah dari surga dan diturunkan ke bumi. Mungkin banyak orang yang suudon begitu, mosok Nabi kok ngelakoni itu, kan begitu, gitu. Jare maksud kok dilarang makan buah khuldi tetap dipangan. Masya Allah. Ada orang yang pikiran begitu, terutama orang-orang yang benci dengan Islam. Nah, ini ada kisah di balik turunnya beliau. Apa alasan beliau kok kemudian makan buah khuldi? Jadi ketika mau diturunkan dari surga itu, Allah itu tanya kepada Nabi Adam, Adam, kami itu kan sudah tak larang untuk mendekati buah khuldi, apalagi makan, sudah tak larang. Tapi kok tetap laranganku itu kamu langgar. Kamu itu kan Nabi, kamu ini akan menjadi bapak dari seluruh umat manusia, jadi teladan, jadi pimpinan umat sepanjang masa. Kok bisa ngelanggar laranganku? Nah, apa jawabannya Nabi Adam? Ini kan banyak orang yang belum tahu. Jawaban Nabi Adam itu begini, wa izzatika ya Rabb, ma adzunnu anna man yahlifu bika kadziban. Wa izzatika ya Rabb, ma adzunnu anna man yahlifu bika kadziban. Demi kehormatanmu ya Allah, kula niki mboten nate nyangka ketika ada orang bersumpah dengan membawa namamu, tapi kemudian ia justru berdusta, ia justru berbohong, ia justru membujui. Itu kata Nabi Adam. Masya Allah, demi kehormatanmu ya Allah, kula niki mboten nate nyangka ketika ada orang bersumpah dengan membawa namamu, lantas kemudian ia berdusta, ia berbohong. Siapa yang bersumpah atas nama Allah? Iblis. Jadi iblis itu ketika merayu Nabi Adam, sumpah-sumpah, wallahi, billahi, tallahi, aku ini cuma nasihati tok ada. Aku ini nasihati tok. Buah khuldi itu buah kelanggengan. Kalau makan buah itu kamu, maka kamu selamanya akan di surga. Dibujuk. Jadi dengan membawa nama Allah bersumpah. Nah, ketika mendengar jawaban Nabi Adam itu, Allah itu apa bahasanya? Simpatik begitu. Simpatik. Oh, jadi itu alasan. Iya ya Allah. Karena saya ini nggak pernah nyangka ketika ada orang yang bersumpah-sumpah dengan membawa namamu, tapi kemudian ia justru berbohong. Allah itu karena simpatinya, akhirnya mengatakan begini, wahai Adam, jawabanmu sangat luar biasa. Tapi secara syariat, karena kamu melanggar hukum, ya tetap kudu tahu hukum. Tetap tak tokno sangka swarga. Tapi berhubung jawabanmu kok api, nyenengno atiku, husnudzon,
dengan orang yang membawa namaku tak sangoni ketika awakmu turun nang bumi. Nggih. Apa sangunya? Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alai. Dikasih oleh Allah beberapa kalimat ketika turun di bumi itu. Agar itu senantiasa dibaca sebagai bentuk taubat Nabi Adam kepada Allah. Yang kemudian bunyinya Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dan di akhir cerita Nabi Adam kan diampuni dosanya. Lah iblis mboten. Mudun itu gak disangoni apa-apa, tapi justru mendapat laknatnya Allah. Masya Allah. Itu loh alasan Nabi Adam mengapa kok sampai beliau itu diuji sama Allah kemudian melanggar larangan itu. Karena beliau nggak pernah menyangka ketika ada orang bersumpah atas nama Allah, lantas orang itu berbohong. Masya Allah. Napa nek cara Surabaya niku napa? Nabi Adam niku lugu. Lugu. Mboten berarti bodoh lho nggih. Bodoh sama lugu itu benten. Benten ya. Benten. Kalau lugu itu ya apa adanya dilakukan. Dan Islam itu agama yang lugu. Makanya Imam Haramain pernah mengatakan dinuna dinul ajais. Agama kita ini agama yang lugu. Agama yang lugu. Makanya seorang ulama besar As-Sayyid Alawi Al-Haddad itu pernah mengatakan dan berdoa kepada Allah, Allahumma imanan ka imanil ajais. Ya Allah, berikanlah aku keimanan seperti imannya ajais. Ajais itu jamak dari ajuz. Ajuz itu seorang wanita tua yang nggak ngerti apa-apa, maksudnya wis lugu begitu. Diajak ngalor, yo ngalor. Dituntun ngetan. Derek kongkon nyoblo calon ayo. B semanut. Itu ajuz. Ya Allah, berikan saya keimanan seperti imanannya wanita tua yang lugu itu. Apa artinya? Agama kita ini nggak usah diotak-atik. Nggak usah diotak-atik. Artinya ya wis apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu yang kita lakukan. Ngaten lagi. Kadang orang itu ngapunten. Persoalan agama ini dipikir bahkan dijadikan perdebatan. Tapi gak dilakoni. Makanya kula panjenengan lakoni agama iki ya wis tulus ikhlas. Raditu billahi robba. Ya wis. Didadekno hamba kula panjenengan agamane Islam ya wis tulus nglakoni salat. Tulus nglakoni salat tahajud. Ojo ngenteni utange akeh nembe salat tahajud. Wis remek nembe senden kepada Allah. Itu kan keliru. Artinya kadang orang-orang itu perhitungan dengan agamanya sendiri, perhitungan dengan Allah. Padahal Islam ini agama itu tadi agama yang lugu. Dinuna dinul ajais. Agama kita ini agama yang lugu, mantap. Jangan banyak perhitungan. Ya dikongkon salat nggih salat, dikongkon ngaji nggih ngaji, kongkon poso nggih poso. Ojo kakean pertanyaan. Kadang orang itu ngapunten kan senang berargumentasi. Berargumentasi dalam persoalan agama itu koyok-koyok cerdas. Tapi sebenarnya di sana ada kebodohan yang masif begitu. Kebodohan yang masif. Contoh loh nggih, contoh. Kadang orang itu mempersoalkan terkait dengan bagian faraid niki, ilmu waris. Kok iso wong lanang entuk loro, sing wedok kok siji. Nah, itu dipersoalkan. Kadang-kadang alasannya ya karena sing lanang nyambut gawe, sing wedok kan gak nyambut gawe, berarti oleh didik, berarti butuh modal sedikit. Nah, yang kerja butuh modal akeh. Kadang begitu. Lah saiki kalau dibalik sing wedok nyambut gawe ya apa? Apakah harus sama? Kan akhirnya enggak ketemu. Mboten ketemu.
Makanya ilmu faraid, ilmu waris itu ya wis ngono iku aturane Gusti Allah. Lanang loro, wedok siji. Bukan karena prestasi kerja atau bukan karena simpati. Bukan karena empati. Misalnya orang dapat warisan itu bukan karena ia kaya, bekerja, mboten. Dan juga bukan karena ia miskin. Ia melarat sehingga perlu diberikan warisan, mboten. Wis pokok aturane wong lanang itu 2 kali dari perempuan. Wis ngono iku gak usah diperdebatkan. Wis pokoke melok ngoten. Wis pokoke melu. Iku pun ngapunten lho, walaupun diperdebatkan tetap kembalinya ke sana. Mboten sakit. Contoh imam salat nggih ya. Imam salat itu kan harus laki-laki. Nah, laki-laki wis pokok ana manuke ya lanang. Nggih. Itu bagaimanapun kondisinya tetap jadi imam. Nggih. Bisa lho nggih. Enten wong wedok kewethok. Iya. Kuwagah. Mungkin poluan apa militer begitu nggih. Lah ana wong lanang cungkring. Kurus, rada idiot bisa. Iku tetap yang jadi imam sinten? Ya sing lanang. Enggak boleh yang perempuan jadi imam. Walaupun sing wedok ngapunten profesor di bidang fikih misalnya. Sing lanang goblok. Pas salatan ae gak lulus. Itu tetap yang jadi imam siapa? Laki-laki. Mengapa? Karena itu yang dari Allah. Tauqifi begitu. Artinya empunlah kula jenengan gak usah kaken pikiran nglakoni agama. Apa yang diperintahkan oleh Allah, itu kita lakukan. Alam raya ini miliknya Allah, Alam raya ini miliknya Allah. Maka Allah tentu punya hak untuk menjadikan apapun atau tidak menjadikan apapun. Cara tauhid fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Sifat jaisi Allah kan itu. Allah itu mungkin untuk melakukan suatu atau meninggalkan. Itu apa jari Gusti Allah? Kula jeneng ajak bolak-balik protes. Ya napa sih Gusti urip kan biyen melarat. Gak usah pertanyaan ngoten niku gak usah. Walaupun fakta ya. Walaupun fakta. Mbarekno tambah sumpek empun ta lah. Ya wis sing ngono iki ayo dilakoni. Sembari kita mendekatkan diri kepada Allah. Suwe-suwe nek wis mati balik nang Allah. Yang kita bawa apa? Amal soleh. Bukan penyesalan kita terhadap kondisi hidup niki. Masya Allah. Kok gak aku sing dadi menteri? Iku wis apa jare karepe Gusti Allah. Kula panjenengan wis nglakoni garis urip. Mboten usah kakean protes. Ngoten lho. Aku jane ketun rapi mbiyen apa bojo elek. Tapi liamu dhewe lah ya iku ketun. Lah apa? Ya wis ana niku mawon ditelateni. Nggih. Bahasane Rama Yai mangko lak ya mati-mati dhewe. Gak usah kita ini kakean samba, gak usah kakean protes. Karena jagat raya ini miliknya Allah. Mau Allah menjadikan kula jenengan kaya itu hanya Allah. Ingin menjadikan kita miskin, ya haknya Allah. Jadikan kita panjang umur, ya haknya Allah. Jadikan kita cepat mati, ya haknya Allah. Semua itu enggak batik penting. Yang substansi itu bagaimana ketika kita kembali kepada Allah, membawa prestasi husnul khotimah. Nah itu, Masya Allah. Inilah agama Islam, itu agama yang lugu begitu. Sederhana sebenarnya. Sederhana. Sing gak sederhana itu kula panjenengan dhewe. Kenapa masih kita yang persulit hidup kita sendiri. Contohnya wong rabi niki lho. Wong rabi kan asline gampang. Nggih. Misalnya arek lanang golek ya pokok wedok lah ya beres. Islam salate ngadep ngulon. Nggih. Sing gare ruwet iku ngapunten, golek sing cewek pegawai negeri. Sing ayu, sikile putih. Nggih. Apa?
wong tuane sugih, karangane ombo. Gitu? Nggih. Jadi akhirnya kita kesulitan rapi. Masya Allah. Dan yang seperti itu gak ono, misalnya ono ya gak ngarepi kula panjenengan. Dadi wong kok melawite. Nggih. Allah. Kula kadang kalau merenungi begitu, ya kadang tunggu guyu dewi. Nggih. Karena sudah bagian kita ini ya wisinya yang diterima. Masya Allah. Jangan kemudian kita frustasi akhirnya gak sholat. Nggih. Sing rugi sinten? Awake dhewe. Nggih. Allah nggak rugi apa-apa, wong Allah nggak butuh sholat kula panjenengan. Nggih. Justru kita yang butuh Allah. Masya Allah. Nggih. Nah itu loh nggih, Masya Allah. Jadi itu kita ini beragama lugu begitu. Makanya lugu itu bukan berarti bodoh. Tapi sebenarnya lugu itu kecerdasan spiritual yang tinggi loh. Karena ia selalu pasrah dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah terhadap kita. Tapi orang yang selalu ngeyel, ngengkel, sering frustasi, sering protes, itu nggak punya kesadaran spiritual bahwa dia itu seorang hamba yang harusnya manut kehendaknya Allah. Kan begitu. Masya Allah, kita ini orang yang lemah, tapi banyak orang yang nggak sadar kalau ini kita ini orang yang lemah. Ngaku kuat, ngaku pinter, ngaku hebat. Itu semua yang memberikan adalah Allah. Yang memberikan adalah Allah. Jadi itu satu ya, kisah dibalik turunnya Nabi Adam, bahwa itu alasan Nabi Adam mengapa kemudian sampai makan buah khuldi. Yang kedua, ketika Nabi Adam itu diturunkan dari surga itu, semua makhluk Allah yang ada di surga itu sedih. Semuanya sedih ya. Nangis. Para malaikat susah. Hayawan-hayawan yang ada di surga sedih. Siapapun makhluk apapun yang ada di surga itu semuanya sedih. Karena akan ditinggalkan Nabi Adam ke bumi. Tapi ada satu makhluk yang sama sekali nggak ada raut sedih. Lugu ngoten nggih. Mboten lugu niki. Ini berintegritas justru. Masya Allah. Siapa? Emas. Jadi emas itu satu-satunya makhluk Allah di surga yang nggak sedih dengan turunnya Nabi Adam. Ditanya sama Allah, emas, iya ya Allah. Wabeh seneng swarga iki sumpek, sedih, susah, nangis sebab kate ditinggal Nabi Adam nang bumi. Lah kok awakmu kok belas gak sumpek, gak susah, gak sedih, ku ya apa? Kok yo aneh. Apa jawaban emas? Niki penting. Pripun? Ya Allah, kula mboten sudi nangisi orang yang sudah maksiat kepada Engkau. Masya Allah. Yang sudah melanggar larangan Engkau. Buat apa saya sedih? Buat apa saya nangis? Buat apa saya susah? Hanya untuk orang yang dia itu bermaksiat kepada Engkau. Makanya kula belas mboten susah Nabi Adam mudhun saka swarga. Malah itu memang layak buat beliau untuk turun ke bumi, keluar dari surga karena sudah berbuat maksiat. Masya Allah. Lalu apa jawaban Allah? Wahai emas, karena jawabanmu itu, maka aku janji akan menjadikan engkau makhluk yang mulia yang disenangi oleh semua makhluk, semua manusia. Akhirnya emas sekarang dicari sama orang. Nggak ada orang sih nggak seneng emas sih mboten. Iya toh? Sampai jajah ya. Mboten enten kabeh wong seneng emas. Mungkin ana wong nggak seneng pecel, tapi karo emas seneng. Gitu Mas. Nggih. Terutama wong wedok-wedok niku masyaallah. Nek ketok tuku emas ngoten kudu mampir. Nggih.
Gak ada duit. Artinya emas itu dimuliakan sama Allah. Masya Allah. Gitu. Mengapa? Karena beliau ingkar terhadap orang yang berbuat dosa kepada Allah. Ya, Ingkar kepada orang yang berbuat dosa kepada Allah. Nah, artinya apa? Kula panjenengan iki urip nang alam dunya. Senantiasa harus bisa memposisikan diri di pihak yang benar. Ojo sampai ridho dengan orang yang berbuat dosa. Masya Allah. Apa ada? Wake. Sekarang koruptor itu dibelok mati-matian sama pengacara. Hanya apa? Pengen duit. Gitu. Masya Allah. Ono koruptor berapa pengacara yang disewa dan ia mau begitu. Lu wong salah kok dibelok. Andai kan nggak mau, gak gelem dikongkon jadi pengacara, mungkin itu juga menjadi hukuman sosial bagi koruptor. Gitu. Akhirnya sendirian ngowah begitu. Tapi banyak orang yang justru membela orang-orang yang salah. Orang yang seperti itu nggak punya harga diri. Allah. Emas itu punya harga diri karena apa? Mungkirul mungkar. Ia selalu ingkar terhadap orang yang ingkar, orang yang mungkar, orang yang berbuat dosa kepada Allah. Masya Allah. Dan itu memang satu hal mutlak yang harus dilakukan begitu. Di mana kita ini berada itu harus jelas. Apa di pihak Palestina, apa di pihak Israel, kudu jelas. Ojo remeng-remeng begitu. Ojo Joko enak itu. Kita tentu ingat ketika Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud. Masya Allah. Ada burung pipit itu dengan membawa air. Cucu itu ngambil air di sungai, kemudian disemprotkan ke api yang sangat besar itu. Diguyu-guyu karo cecek. Ono sing kodhok, ono sing cecek macam-macam. Manuk apa? Awakmu iki rada gendeng. Kok iso? Mosok iso mati. Geni sing bakar Nabi Ibrahim sakmono gedene kok semprot banyu karo cucukmu iku. Gak mungkin iso mati. Apa jawabane manuk? Aku wis ngerti. Nek siraman banyuku sing tak gawe iki bakal iso mateni geni sing bakar Nabi Ibrahim. Masya Allah. Tetapi aku hanya ingin agar Allah tahu di mana posisiku berada. Masya Allah. Di mana posisiku berada. Kalau melihat itu posisinya jelas di posisinya Nabi Ibrahim. Lah kodok gak jelas. Ono wong lakoni apik, mbelo apik malah dipaidu. Lah iku. Ya Allah, enten apa mboten? Wah, ada sama saniki. Ana wong ngaji kati dukung malah dirasani. Malah dibubarno. Ana tanggane ngaji semangat dirasani. Gaya tok tangga sebelah. Jilbab utang kredit ae. Ngaji bareng. Gitu loh. Masya Allah. Makanya orang yang mungkirul mungkar selalu ingkar dengan perbuatan dosa, dengan perbuatan yang enggak benar, itu harga dirinya tinggi di hadapan Allah. Di hadapan Allah itu tinggi. Masya Allah. Oh, kita tentu juga ingat kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Banyak orang yang mengeluk-elukan Nabi Khidir. Derajatnya lebih tinggi dari Nabi Musa dan lain sebagainya. Itu satu sudut pandang benar. Satu sudut pandang ya. Tetapi Nabi Musa pun sangat benar. Mengapa? Karena seandainya Nabi Musa nggak protes dengan itu juga salah. Masa ono wong mateni arek cilik diem saja. Gitu. Logikanya mana? Logikanya. Maka Nabi Musa kemudian protes. Nabi Khidir, jenengan iki ya napa? Arek cilik gak salah, gak ndek dosa kok sampean pateni. Sampean pateni. Nah itu kalau kemudian Nabi Musa diem,
dan diikuti semua orang setelahnya, nggih rusak dunya. Nggih ta? Ada kejadian orang bunuh orang meneng Kabeh. Nggih. Kano sing goleki, Nggih. sapa sing mateni dan ndak dihukum, akhirnya kan kacau. Maka dengan posisi Nabi Musa itu menjadikan fikih itu punya integritas. Masya Allah. Fikih itu punya integritas, bahwa di kita ini penting, ilmu tasawuf penting, tapi jangan meninggalkan syariat. Jangan meninggalkan syariat. Dan Nabi Musa ada di posisi menjaga syariat itu agar tetap baik, agar tetap terjaga. Makanya posisinya sama-sama benar, saling melengkapi sebenarnya. saling melengkapi. Tapi sebenarnya posisi Nabi Musa itu satu tingkat di atas Nabi Khidir. Mengapa? Karena kalau Nabi Musa nggak peduli, tak acuh dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, walaupun membunuh anak kecil, dia rusak tentunya sesuai. Dulur Palestina dibom meneng. Sabar. Iku wis takdire Gusti Allah. Kan koclok gitu jenenge. Harus ada itu ya. Nggih, makanya harus ada orang yang berdiri di posisi mungkirul mungkar. Kita harus senantiasa ingkar dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, baik kepada diri sendiri maupun yang dilakukan orang lain. Bukan orangnya, tetapi perbuatannya. Masya Allah. Nah, itu dua kisah yang ada di balik turunnya Nabi Adam ke bumi setelah dikeluarkan dari surganya Allah. Masya Allah. Baik. Lanjut, Yai. Ini kita lanjut ke pertanyaan dari dulur-dulur Al-Victor. Sudah masuk beberapa pertanyaan ini, Yai. Kita tanyakan ini ya. Ada nih dari hamba Allah ini ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, saya hamba Allah dari Surabaya. Ketika seseorang datang untuk meminjam uang kepada kita, tetapi kita tidak meminjami uang karena takut hal ini menjadi pemutus silaturahmi pada akhirnya nanti. Apakah hal ini berdosa, Ustadz? Mohon pencerahannya, matur nuwun. Nggih, kalau hutangnya besar, ya mungkin orang khawatir begitu. Nggih. Tapi kalau hutangnya tidak terlalu besar, sebaiknya kita bantu. Karena nilai yang tidak terlalu besar itu walaupun misalnya nggak dibalik, itu juga apa-apa. 50.000, 1.000, dan orang itu ngapunten kalau ia menghutangi orang dan ia istibro atau membebaskan utang itu swarga itu. Masya Allah. Ganjarane swarga. Makanya para sahabat itu seneng ngutangi, itu seneng. Lah kula jenengan kuali. Aduh. Justru senenge utang. Seneng ngutang, gak seneng nyawer. Gak seneng ngutang. Gak seneng ngutangi begitu. Makanya kita selalu husnudzon begitu. Tetapi kalau memang kita punya kekhawatiran duit nggak dibalik, ya jangan banyak-banyak. Dan ilmu itu ilmu yang selalu dilakukan oleh Romo Yai Imam Hambali. Beliau juga. Misalnya ada orang hutang sekian juta, begitu. Dan ada potensi duit ini gak balik. Beliau justru memberi. Ya wis ke ono ae 300.000 misalnya. Kasih 500.000, kasih 1 juta. Dan itu satunya bukan hutang, dikasih. Statusnya dikasih. Daripada ngutangi sekian juta nggak balik, kepikiran. Yes, sudah dikasih sama beliau. Nah, itu loh juga satu solusi. Nah, kemudian kulon jenengan diarani medit apa wis urusan. Karena kadang orang itu kalau track recordnya nggak baik ketika hutang, yaitu akan jadi kebiasaan kan. Kecuali kalau orang-orang yang betul-betul amanah begitu. Baik, lanjut ya. Ini ada dari Ibu Wati ya. Assalamualaikum ya, bagaimana cara bertaubat seseorang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi dia berdusta? Ini tomat ini ya. Indonesia yombio aneh.
Setiap pejabat tuh pasti disumpah dengan kitab suci. Masya Allah. Gitu? Ya Allah. Saderenge dilantik nggih. Sadurunge dilantik. Itu podo karo kelakon iblis itu. Bersumpah atas nama Allah tapi bujuki. Lalu bagaimana kafaratnya? Beberapa waktu yang lalu Romo Yai itu ngajak semua santri untuk puasa kafarat. Puasa kafarat ada. Untuk siapa? Kagum sinten niku ya puasa. Beliau itu kalau apa namanya menemukan ide lucu-lucu. Jadi itu kan di luar pemikiran kula sebagai santri. Kok iso nemu pemikiran ngono? Jadi ketika itu ngaji bahas tentang sumpah itu. Kemudian beliau menjelaskan wong iku bisa jadi uripe ruwet. Rezekine seret. Kakean masalah. Karena ia pernah berjanji atau bersumpah yang tidak ditepati. Sumpah yang pernah dilanggar. Maka kafarohnya puasa 3 hari berturut-turut. Waktu itu ngaji sama santri. Ndawakmu santri ku yo ngono, sing gendaan pacaran nanti janji terus gak sida rabi, iku yo dosa iku. Urip nuruwet iku suwe-suwe. Termasuk gitu ya. Akhirnya ya itu beliau ngajak. Insyaallah nanti kita puasa kafarat 3 hari. Barangkali dulu kita pernah punya sumpah, pernah punya janji yang kita ingkari. Nah, itu sebagai kafarat kita puasa 3 hari. Yang ingin bareng-bareng dicatat namanya. Nanti disediakan sahur dan buka puasa. Dari pondok 3 hari. 3 hari. Akhirnya sekian ratus anak itu ikut puasa kafarat. Mungkin wedi nek uripe susah. Mungkin lupa juga pernah melakukan kesalahan katanya. Nggih, makanya puasa kafarat itu Ibu nggih. Puasa kafarat sumpah dan janji itu puasa 3 hari berturut-turut. Ada niatannya seperti apa ya? Nggih, puasa kafarat sumpah. Saya niat gitu Nggih, ya. saya niat puasa kafarat sumpah atau janji. Sunnah termasuknya ya. Nggih, itu kafarat wajib. Wajib malah. Karena ia punya melakukan sumpah tapi melanggar itu. Masya. Makanya itu menjadi kafarat kewajiban. Kalau nggak dikasih kafarat, nggak ditebus, wah itu sesuk dimbek-mbek karo malaikat itu. Dan bisa jadi ya jadi serimpetane urip niki. Golek rezeki susah. Golek jodoh angel. Nggih. Golek rondo tuwek lho angel. Angel lho. Apa maneh sing prawan. Ya bae dhisik nate sumpah tapi dilanggar. Masya Allah. Terakhir ya satu pertanyaan Yai. Ada dari Cato Kerembung ini. Assalamualaikum Ustadz, ada teman 3 tahun yang lalu hutang sama saya 3 juta. Kemarin baru dikembalikan. Dalam 3 tahun saya nggak pernah nagih, tapi saya sering mengeluh sendiri. Apa mengeluh saya itu dapat mengurangi pahala saya? Lah wis paham ngoten kok ditakon. Nggih, orang mengeluh itu kapak-kapakno enggak bener. Mengapa? Karena ia enggak yakin dengan Allah. Makanya orang itu harus selalu menjaga kondisi hatinya untuk selalu punya keyakinan yang prima begitu. Embunlah kalau mungkin seandainya kita pernah punya uang belum dikembalikan, itu bukan hilang. Apalagi kalau kita kemudian mau membebaskan begitu. Nah, ikhlas 3 juta atau akeh masalah. Itu swarga. Dan pasti nanti akan dikembalikan kepada anak-anak panjenengan. Pasti ketika anak panjenengan susah, dilalah golek utang iku gampang. Ya Allah. Lho golek utang gampang termasuk nikmat lho nggih. Nggih. Kadang wong golek utang 50.000 mawon muter sak kampung gak ono sing utang. Susah. Makanya itu semua juga menjadi kemudahan. Kita butuh uang, tiba-tiba ada yang bantu. Itu karena kita pernah memberikan kebaikan kepada orang, kan kita tulus, sehingga ketika kita
di saat kesulitan dibantu sama Allah. Masya Allah. Makanya setiap kebaikan itu adalah energi. Dan kulo ini dhisik pernah melajari IPA itu. Energi itu tidak bisa dimusnahkan. Pasti akan muncul suatu saat dengan bentuk yang berbeda, yang itu bisa menjadi kebutuhan dan hajat kita. Masya Allah. Makanya jangan pernah putus asa, frustasi dengan kebaikan yang pernah kita lakukan, sekecil apapun. Itu pasti akan dikembalikan oleh Allah. Masya Allah. Baik, Yai, karena waktunya juga terbatas, mungkin kita bisa tutup dengan doa Yai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dibarengi ilmu yang manfaat. Amin ya Allah. Dibarengi nasib yang selamanya dibarokahi Allah. Amin. Kedua orang tua kita, guru-guru kita semua, mudah-mudahan dibarengi panjang umur. Amin. Dan dimuliakan derajatnya di sisi Allah. Amin. Yang sudah meninggal semoga diampuni semua dosanya oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, matur suwun Mas Isat. Terus semua pangapunten. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.